Selamat datang kembali guys. By the way, buat kalian yang belum nonton sequel pertamanya, silahkan cek video Mimin sebelumnya ya. Kalau sudah, let's go kita ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan suatu tempat di Kutub Selatan di mana terdapat seorang pria bernama Belsnickel. Ia menatap fotonya bersama Santa saat ia masih menjadi elf. Belsnickel dikejutkan oleh kehadiran temannya bernama Spek. Spek memberikan recorder yang akan melancarkan rencana Belsnickel agar bisa kembali ke Kutub Utara. Rekaman itu berisi seorang gadis yang mendapat julukan sebagai pemercaya sejati. Julukan ini didapatkan oleh satu anak beruntung yang telah berbuat baik di setiap hari Natal. Untuk membalaskan dendamnya, Belsnickel menjadikan gadis tersebut sebagai umpan. Di sisi lain, tepatnya di Cancun, Meksiko, terdapat perayaan hangat yang dirayakan oleh beberapa keluarga. Orang-orang tampak menari dan berbahagia. Namun berbeda hal dengan seorang gadis bernama Kate yang malah bersedih. Ia mencurahkan isi hatinya kepada sang kakak yang bernama Teddy bahwa Natal tahun ini adalah Natal yang mengecewakan untuknya. Kate ingin bermain salju dan membuat kue kering di rumah, bukannya panas-panasan di tepi pantai. Tak hanya itu, Kate juga tak menyukai pasangan baru ibunya yang bernama Bob. Teddy berusaha membujuk Kate agar bersenang-senang bersama, tapi tiba-tiba datanglah Jack yang merupakan anak kandung dari Bob. Ketika Teddy pergi bersama temannya, Jack mengikuti Kate memesan minuman. Jack mengajak Kate berbicara, namun Kate bersikap tak peduli padanya. Kemudian datanglah Claire, yaitu ibu Kate dan juga Bob, dan Bob melihat raut wajah Kate yang cemberut. Ia kemudian menyanyikan lagu Natal untuk menghiburnya. Namun Kate malah semakin murung karena lagu itu adalah lagu favorit ayahnya. Kate pun pergi menyendiri ke tepi pantai. Ia menyampaikan permintaannya pada Santa, yaitu ingin pergi dari tempat itu secepat mungkin. Ketika Kate kembali ke hotel, ternyata di sana ada Belsnickel yang mendengar permintaan Kate. Pada keesokan harinya, Bob memberitahu kejutan bahwa mereka mendapat tiket gratis. Walaupun itu terdengar menyenangkan, namun tak berhasil membuat suasana hati Kate menjadi membaik. Ia bahkan melontarkan kata-kata yang menyinggung Bob sehingga Claire pun terpaksa menarik Kate untuk berbicara berdua. Claire berusaha membujuk Kate agar bisa menerima Bob. Kate tanpa sengaja melihat bus yang terparkir di depan hotel. Sebuah ide pun muncul di pikirannya. Ia yang awalnya menolak untuk ikut berlibur berbalik mendukung Claire agar pergi bersama Bob saja, sedangkan dirinya memilih untuk bermain di klub anak. Kate ternyata berencana untuk pergi ke Boston dan ia menelpon seseorang untuk mengatur kepergiannya ke sana. Scene berpindah pada keluarga Bob dan Claire. Bob melakukan salam perpisahan dengan Jack, sedangkan Teddy memilih untuk pergi bersama teman perempuannya. Claire dan Bob juga ikut pergi meninggalkan Jack dan Kate selama 1 hari. Setelah mereka semua pergi, Kate beralasan ingin ke kamar mandi lalu menyuruh Jack untuk lebih dulu masuk ke klub anak. Namun Jack menolak. Kate kemudian memarahinya dan Jack yang tak mau bertengkar memilih untuk mengalah. Ia berpura-pura masuk ke klub anak lalu diam-diam mengikuti Kate yang berdiri menunggu bus. Belsnickel tiba-tiba muncul di hadapan Kate. Ia berbohong dengan berkata bahwa bus mengalami kerusakan di tengah jalan. Belsnickel menawarkan jasanya untuk mengantar Kate. Dan tanpa pikir panjang, Kate langsung naik mengikuti Belsnickel diikuti Jack yang masih bersembunyi di belakangnya. Di tengah perjalanan, barulah Jack mengagetkan Kate. Sedangkan Belsnickel mengeluarkan sesuatu dari kantongnya lalu melemparkan alat itu ke jalan sehingga terciptalah cahaya yang merupakan pintu jalan menuju Kutub Utara. Belsnickel sengaja melempar Kate dan Jack masuk ke cahaya itu untuk melancarkan rencananya. Scene kemudian berpindah pada Santa Claus yang sedang mengejar hewan peliharaan Belsnickel, yaitu kucing Yule. Aksinya terhenti ketika ia melihat tubuh Jack dan Kate yang tergeletak tak sadarkan diri karena kedinginan. Ia pun membawa kedua anak itu.
Sedangkan di sisi lain terlihat Belsnickel yang bergelantungan di kereta Santa Claus agar bisa keluar dari cahaya yang selama ini mengurungnya di kutub utara. Setelah keluar dari sana, Belsnickel tersenyum licik karena Santa Claus telah jatuh ke dalam perangkapnya. Scene kembali berpindah di rumah milik Santa Claus. Mereka disambut oleh Nyonya Claus yang segera membuatkan coklat panas dengan ramuan ajaib untuk menyembuhkan Kate dan juga Jack. Hanya satu kali teguh, Kate dan Jack seketika menjadi sembuh. Tempat itu tak hanya dihuni oleh Santa Claus dan Nyonya Claus, tetapi juga makhluk bernama Elf. Santa Claus menunjukkan desa Santa lalu mengajak mereka untuk berkeliling. Tak lupa Nyonya Santa juga memberikan pakaian hangat untuk Kate dan Jack. Desa Santa menampung lebih dari 1 juta elf. Kate berfotoria dengan Nyonya Claus dan mereka juga melihat para elf yang sedang bekerja mulai dari membuat Lego yang mirip dengan Jack dan Kate. Kemudian para elf yang menciptakan video game dan mereka juga menyaksikan proses pembuatan permen tongkat. Santa mengajak Kate dan Jack melihat bintang Natal. Bintang itu menghubungkan Bethlehem ke Borealis sehingga menciptakan cahaya yang disebut selubung. Selubung mencegah apapun masuk ke kutub utara. Hanya Santa Claus yang tahu cara keluar masuk selubung dengan aman. Santa Claus juga telah hidup lebih dari 1.700 tahun. Ia tak menua karena di kutub utara waktu tak berjalan seperti biasanya. Di sisi lain, beberapa elf memanggil Kate dan Jack untuk bermain salju. Sedangkan Nyonya Claus teringat sesuatu, yaitu menyiapkan makan malam. Scene berpindah di ruang makan. Jack mencicipi kue brokoli yang sangat lezat. Kate dan Jack merasa bahwa tinggal di desa Santa sangatlah menyenangkan. Mereka berdua memohon agar Santa Claus mengizinkan tinggal di sana untuk 1 malam. Santa pun mengabulkan permintaan mereka. Di sisi lain, terlihat Belsnickel yang mengambil robotnya yang menyerupai elf lalu menyuruh robot itu untuk masuk ke desa Santa. Ia memandangi keadaan desa Santa yang tenang. Ia bertekad akan membuat desa itu berubah menjadi mengerikan hanya dalam 1 malam saja. Berpindah kembali pada Jack dan Kate yang berada di kamar dan bersiap untuk tidur. Namun Jack tanpa sengaja melihat buku berjudul Christmas Chronicles. Ia yang penasaran meminta Nyonya Claus untuk membacakan buku itu sebagai dongeng pengantar tidur. Nyonya Claus pun bersedia untuk menceritakannya. Diawali pada tahun 312 Masehi, Santa Claus tinggal di Asia Kecil yang kini dikenal sebagai Turki. Santa Claus adalah seorang uskup yang menemukan kebahagiaan ketika ia memberi. Perilaku terpuji ini tersebar ke berbagai tempat hingga akhirnya didengar juga oleh para elf. Berabad-abad lamanya, para elf diburu oleh kekuatan magis, lalu mereka ditangkap oleh manusia hingga hampir punah. Namun dalam ramalan elf akan datang seorang pria manusia yang akan menjadi raja dan menuntun mereka ke tempat yang aman. Pemimpin elf yang bernama Hakan memberikan kepercayaan kepada Santa Claus serta mampu menyalurkan kekuatan bintang Bethlehem. Kate melihat gambar seorang elf yang tampak tak asing baginya. Nyonya Claus kemudian menceritakan tentang elf tersebut yang bernama Belsnickel. Belsnickel adalah elf yang cepat dewasa dan juga brilian. Santa mengajarkan tentang teknologi dan Belsnickel menjadi elf kesayangan Santa. Namun semuanya berubah ketika Belsnickel beranjak remaja. Santa lebih jarang bersama dengannya karena sibuk merayakan Natal dengan anak-anak di seluruh dunia. Belsnickel merasa iri kemudian membenci Santa Claus hingga suatu hari ia melanggar kode elf yaitu egois, berbohong dan juga kenakalan. Akibat dari tindakannya itu, Belsnickel mendapatkan kutukan. Ia berubah menjadi manusia lalu memilih pergi dari desa Santa. Nyonya Claus berkata bahwa sejak saat itu ia tak pernah lagi bertemu dengan Belsnickel dan sedikit merindukannya. Setelah itu Nyonya Claus keluar sedangkan Kate dan Jack tertidur lelap. Tapi tanpa mereka sadari, robot milik Belsnickel mengawasi. Belsnickel mengirim 1 elf yang bekerja dengannya dan juga kucing Yule yang menyerang rusa-rusa milik Santa. Scene berpindah di mana kini Belsnickel berhasil mencapai puncak pohon Natal. Belsnickel menuangkan ramuan yang mampu mengubah perilaku elf menjadi ganas. Ia juga mengambil bintang milik Santa.
Sedangkan di sisi lain, Santa dan juga Nyonya Claus mendapat laporan bahwa satu rusa yang bernama Daser terluka parah akibat diserang oleh kucing Yule. Mereka pun bergegas memeriksa keadaan Daser, diikuti oleh Kate dan Jack yang penasaran. Scene pun berpindah pada Belsnickel yang melewati kandang rusa. Santa segera memanggilnya dan meminta Belsnickel untuk mengembalikan bintang itu. Belsnickel menolak. Ia berkata bahwa dengan bintang itu dirinya akan membuat desa yang lebih baik daripada milik Santa. Nyonya Claus berusaha membujuk Belsnickel dengan lembut. Ia mengajak Belsnickel untuk kembali ke desa Santa dan mengakui segala kesalahannya. Namun Belsnickel tetap memberontak. Tindakannya pun membuat Santa menjadi marah lalu merampas paksa bintang yang ia pegang. Perkelahian antara Belsnickel dan Santa pun terjadi. Mereka beradu kekuatan. Belsnickel menggunakan teknologinya sendiri, sedangkan Santa menggunakan sihir ajaib. Kekuatan mereka sama rata, sehingga pada akhirnya bintang itu hancur tak bersisa. Belsnickel memilih untuk pergi dari sana tanpa ada tanggung jawab. Santa kemudian berkata bahwa tanpa bintang tersebut, maka desa Santa akan mati dan Natal di seluruh dunia tak akan terjadi. Mereka bergegas untuk mencari solusi. Tapi tiba-tiba para elf menghadang jalan kemudian melempar bola-bola salju sambil berkata bahwa Santa tak becus melakukan pekerjaannya. Demi menghentikan para elf, Santa terpaksa menggelindingkan bola salju yang lebih besar. Berpindah di dalam rumah, Santa memutuskan pergi ke Turki untuk bertemu dengan Hakan. Santa memerintahkan Nyonya Claus untuk membuat ramuan yang dapat mengembalikan perilaku elf. Santa lalu berangkat bersama Kate. Ia berkata bahwa mereka harus segera pergi karena Belsnickel pastinya akan berusaha mengikuti mereka. Tapi tanpa mereka sadari juga, ternyata perkataan Santa terbukti benar karena Belsnickel berada tepat di bawah kereta Santa. Di sisi lain, Nyonya Claus membaca resep ramuan dan menemukan satu resep yang dianggap ampuh. Namun mereka membutuhkan satu bahan, yaitu akar levande yang berada di tengah hutan. Nyonya Claus meminta bantuan Jack untuk mencari akar tersebut. Ia tak bisa pergi menemani Jack karena harus merawat Daser yang sedang sakit. Walaupun begitu, Nyonya Claus memberikan cookies ajaib yang mampu memberikannya kekuatan tak terduga. Nyonya Claus membuka jendela lalu terkejut melihat para elf yang berpesta di depan rumah. Ia mengalihkan perhatian mereka menggunakan cookies. Setelah para elf pergi, Nyonya Claus mengantar Jack keluar rumah lalu berpesan pada Jack untuk menjadi pahlawan baginya. Scene berpindah pada Santa Claus dan Kate yang mendarat di Turki. Mereka mendapat sambutan tak mengenakan dari para elf, yaitu berupa serangan panah yang untungnya berhasil ditangkap oleh Santa. Namun terdapat satu anak panah yang tepat mengenai bokong Santa. Para elf muncul lalu menyuruh Santa membuktikan apakah dia benar-benar Santa Claus atau bukan. Santa kemudian menunjukkan sihirnya untuk melepaskan anak panah di bokong lalu membekukan tubuh elf yang menyerangnya. Setelah melihat itu, para elf pun percaya lalu mengantar Santa bertemu dengan Hakan. Tanpa basa-basi, Santa memberitahu bahwa bintang Natal telah hancur. Kini ia membutuhkan bintang pengganti, yaitu bintang Bethlehem. Untuk itu mereka perlu melakukan ritual yang sangat berbahaya. Dengan segera semua elf di sana mulai bekerja. Di sisi lain terlihat Jack yang melihat tebing yang tinggi. Ia harus memanjat tebing itu untuk mendapatkan akar levande. Ia kemudian memakan salah satu cookies. Tapi di sisi lain juga Nyonya Claus ternyata turut mengawasi Jack. Berpindah kembali pada Santa yang memegang bintang baru, Hakan membacakan mantranya lalu cahaya terang turun dari atas langit tepat mengenai bintang yang Santa pegang. Setelah ritual selesai, Hakan menyuruh Santa untuk segera kembali ke Kutub Utara agar Natal bisa tetap berjalan. Berpindah kembali kepada Jack, Jack pun berhasil mencapai puncak tertinggi. Tapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh keberadaan kucing Yule. Jack segera menarik akar levande lalu tergelincir jatuh. Kucing Yule masih mengejarnya. Ia kemudian mengambil cookies berbentuk manusia lalu melempar cookies tersebut ke arah kucing Yule. Tanpa disangka, cookies itu memiliki kekuatan untuk meledak sehingga membuat kucing Yule ketakutan. Di sisi lain, terlihat Santa dan Kate yang dihadang oleh Belsnickel.
Belsnickel menyebabkan bintang itu jatuh. Ia meletakkan alat penjebak pada kereta Santa sehingga Santa tak mampu mengejarnya dan mereka terlempar pada masa lampau. Kembali pada Jack yang berhasil pulang ke rumah, sedangkan Santa dan Kate berada di Boston. Santa memeriksa jamnya yang menunjukkan bahwa semangat Natal di Boston pada saat itu hanya tersisa 7%. Ia membutuhkan semangat Natal yang penuh agar keretanya bisa terbang. Santa dan Kate mendarat dengan tidak sempurna. Santa memeriksa keretanya dan mendapati semacam pemutar waktu buatan Belsnickel. Mereka berdua kemudian masuk ke bandara untuk membeli baterai sembari mencoba membangkitkan semangat Natal manusia agar para rusa yang mengendarai kereta menerima energi semangat juga. Kate yang membeli baterai untuk menyalakan mesin waktu milik Belsnickel, namun ketika ia ingin membayar pada kasir, uang yang ia gunakan masih belum berlaku pada saat itu, sehingga kasir mengira bahwa uang Kate adalah uang palsu. Kate tak bisa berbuat apa-apa. Ia ingin melarikan diri, namun seorang satpam menangkapnya karena mengira Kate kabur dari orang tuanya. Scene kemudian berpindah pada Santa yang melihat suasana di bandara yang suram karena semua jadwal penerbangan ditunda. Seorang wanita melakukan protes pada petugas penerbangan. Petugas itu kemudian menjelaskan permasalahannya pada wanita tersebut. Lalu datanglah Santa melerai perdebatan mereka. Ia berhasil menciptakan suasana menyenangkan dengan lagu-lagu Natal. Di sisi lain, terlihat Kate yang berada di ruang tunggu orang hilang. Ia duduk berseberangan dengan seorang anak laki-laki yang mengajaknya berbicara. Anak laki-laki itu menghibur Kate yang bersedih karena Natal tahun ini ia rayakan di tempat yang tidak ia sukai dengan berkata bahwa Natal bukanlah tentang di mana, tetapi bersama siapa kita merayakannya. Mendengar perkataan itu, Kate merasa bersalah. Ia telah mengacaukan rencana liburan ibunya dan Bob karena masih belum menerima kepergian sang ayah dari dunia. Kate berkata bahwa ia hanya ingin berpamitan dengan ayahnya satu kali lagi. Kate dan anak laki-laki itu pun nekat membuka pintu secara diam-diam. Pada gerakan terakhir, mereka pun terciduk oleh security. Mereka kemudian berlari, sedangkan si security dihadang oleh Santa dengan mengajaknya ikut menari. Seluruh penumpang pesawat menari gembira sehingga jadwal penerbangan yang semula ditunda kini bisa berjalan lagi. Santa lalu bertemu dengan Kate dan Kate memperkenalkan teman barunya yang ternyata bernama Doug Pierce. Mendengar nama itu, Kate tersadar akan sesuatu. Mereka kini terdampar di masa lampau dan ternyata Doug Pierce yang ada di hadapannya adalah ayahnya sendiri. Kate memeluk haru Doug lalu berpamitan dengannya karena kereta Santa akan segera pergi. Scene berpindah pada Santa dan Kate yang kini sudah berada di atas kereta. Kate bertanya bagaimana cara mereka mendapatkan bintang itu dari Belsnickel. Lalu Santa menjawab bahwa mesin waktu milik Belsnickel sendirilah yang akan membawa mereka bertemu dengannya. Santa membawa kereta masuk melalui lubang hijau lalu muncul tepat di hadapan Belsnickel yang sedang memegang bintang. Santa lalu merebut bintang tersebut dan menyerahkannya pada Kate. Terjadi aksi kejar-mengejar antara Santa dan juga Belsnickel. Di sisi lain, Nyonya Claus berhasil membuat ramuan untuk menyembuhkan para elf. Ia mengandalkan Jack untuk menyebarkan ramuan tersebut. Scene kembali berpindah di mana Santa menyuruh Kate untuk melompat bersama bintang. Kate yang awalnya ragu diyakinkan oleh Santa bahwa ia akan baik-baik saja. Ketika Kate melompat, Santa memberikan parasut dengan menggunakan sihirnya. Santa dan Belsnickel pun ternyata masih melanjutkan pertarungan yang berujung pada keduanya jatuh. Nyonya Claus datang melerai perkelahian, lalu tiba-tiba kucing Yule datang ingin menerjang Santa. Namun untungnya Daser berhasil melindungi Santa. Santa pun bahagia melihat Daser yang sudah sembuh. Ia kemudian memberi pelajaran bagi kucing Yule dengan melemparnya jauh dari desa Santa. Di saat Santa lengah, Belsnickel memanfaatkan keadaan untuk mencari keberadaan Kate yang membawa bintang.
Kate yang berhasil masuk ke menara, ia pun memasukkan ramuan, namun ketika ia ingin memasang bintang pada puncak menara, Belsnickel menyerangnya. Jack yang mendengar teriakan Kate tak tinggal diam. Ia membalas perbuatan Belsnickel. Berkat Jack, Kate berhasil meletakkan bintang dan menyebarkan ramuan yang menyembuhkan para elf sehingga desa Santa kini kembali seperti sedia kala. Para elf yang sudah berubah segera membersihkan kekacauan yang mereka ciptakan. Hanya tersisa satu masalah lagi, yaitu Belsnickel. Belsnickel berdiri di depan Santa lalu berkata bahwa ia pasti akan melakukan balas dendam. Dengan tenang, Santa menerima tantangan itu. Santa berjalan mendekati Belsnickel lalu memberikan satu hadiah, yaitu mainan pertama yang dibuat bersama oleh Belsnickel dan juga Santa. Santa berkata bahwa mainan tersebut mengingatkannya tentang betapa hebatnya Belsnickel sebagai elf. Mendengar itu, Belsnickel langsung menyangkal bahwa itu adalah dirinya yang dulu. Ia takkan pernah bisa berubah lagi untuk menjadi elf. Nyonya Claus berkata bahwa tak ada yang tak bisa asalkan dia percaya. Belsnickel pun tersadar. Tiba-tiba suara lonceng berbunyi. Setelah itu telinga Belsnickel berubah, begitu juga dengan tubuhnya. Ia berubah kembali menjadi seorang elf. Scene kemudian berpindah di mana Kate dan Jack yang akan kembali ke dunia nyata. Nyonya Claus memberikan cookies kepada mereka lalu berpamitan singkat. Sesampainya di tempat tujuan, Kate dan Jack harus melompat dari kereta. Kate meyakinkan Jack bahwa hal tersebut tidak berbahaya asal ia percaya. Sedangkan di sisi lain ternyata Teddy menyaksikan aksi kedua adiknya. Ia juga mendapat ucapan selamat Natal dari Santa. Kate dan Jack segera bercerita kepada Teddy tentang pengalaman mereka dengan sangat gembira. Scene berpindah pada Bob dan Claire. Setelah petualangan panjang, Kate akhirnya dapat menerima Bob sebagai keluarga barunya. Bob pun bahagia, lalu mereka bergandengan tangan sambil menyanyikan lagu Natal. Di desa Santa juga, seluruh penduduknya merayakan Natal bersama dengan penuh sukacita. Dan film The Christmas Chronicles 2 pun selesai. Gimana guys, petualangan Kate kali ini seru kan? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya. Dan selamat Natal buat kalian yang merayakan. Dadah!